Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maila Riandita dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Langsung saja ke materinya. Relasi dan fungsi. Yang pertama kita bahas adalah relasi. Pengertian relasi. Relasi bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan suatu himpunan dengan himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota yang saling berpasangan. Tapi tidak semuanya harus berpasangan. Nah, misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kita ambil contoh himpunan A, ayam, singa, buaya, ular, dan B, mamalia, reptil, dan unggas. Relasi menghubungkan bagaimana hubungan antara himpunan A dan B. Nah, relasi antara himpunan A dan B yang disebutkan tadi adalah nama hewan dengan jenisnya. Himpunan pasangan jika diurutkan relasinya adalah R sama dengan ayam dengan unggas, singa dengan mamalia, buaya dengan reptil, ular dengan reptil. Selain itu ada cara penyajian relasi yang lain. Yang pertama dengan cara diagram panah. Misalkan kita ambil contoh himpunan A 2, 3, 4 dan B 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dan dari A ke B dengan aturan A, B adalah anggota dari R, jika A faktor prima dari B, maka relasi tersebut dapat digambarkan dengan diagram panah berikut. Jadi 2 mengarah ke 2, 8, dan 4, kalau 3 mengarah ke 9 dan 15. 4 bukan bilangan prima ya. Lalu selanjutnya dengan cara pasangan terurut. Contoh relasi pada A dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut yaitu R sama dengan 2,2, 2,4, 2,8, 3,9, 3,15. Hasilnya memang sama tetapi ini disajikan dengan himpunan pasangan yang berurutan. Yang ketiga, dengan tabel, yaitu kolom pertama menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Relasi yang ada dijelaskan pada bagian A dapat dipresentasikan dengan tabel seperti berikut. Jadi A di kiri dan B di kanan. Nah, A ini yang faktor bilangan primanya dan B itu hasilnya yang tadi. Yang keempat, ada dengan cara matriks. Misalkan R merupakan relasi yang menghubungkan himpunan A yang beranggotakan A1, A2 sampai AM dan himpunan B beranggotakan B1, B2 sampai Bn. Relasi tersebut dapat disajikan dalam bentuk matriks seperti berikut. Nah, jadi yang barisnya itu A dan kolomnya itu B. Misalkan pada kolom baris pertama dan anggotanya itu misalkan M, jadi M1,1. Lalu sebelahnya M12, M13 sampai seterusnya. Yang kelima dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat disajikan secara grafis dengan graf berarah. Graf berarah ini didefinisikan hanya untuk mempresentasikan relasi pada suatu himpunan atau bukan antara dua himpunan. Tiap unsur himpunan dinyatakan dengan sebuah titik, disebut juga simpul atau vertex. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur. Jika A, B anggota dari R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Nah, simpul A ini disebut simpul asal, simpul B disebut simpul tujuan. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut loop. Selanjutnya adalah sifat-sifat relasi. Yang pertama, sifat refleksif, yaitu suatu relasi R pada himpunan A dinamakan sifat refleksif jika A, A adalah anggota dari R untuk setiap A anggota A. Dengan kata lain, suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak refleksif jika ada A anggota A sedemikian sehingga A, A bukan anggota dari R. Contohnya, misalkan kita ambil contoh A adalah himpunan 1, 2, 3, 4 dan relasi R adalah relasi kurang dari sama dengan yang didefinisikan pada himpunan A. Maka relasinya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3,
3,4, 4,4. Nah, terlihat bahwa ada 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Nah, itu kan bersifat refleksif karena A, A tadi merupakan unsur dari R. Nah, dengan demikian, R dinamakan bersifat refleksif. Yang kedua, sifat transitif, yaitu jika suatu relasi R pada himpunan A dinamakan transitif jika A, B adalah anggota dari R dan B, C anggota dari R, maka A, C adalah anggota dari R. Untuk A, B, C anggota dari A. Contohnya, misalkan A-nya itu 2, 3, 4, sampai 9, dan relasi R didefinisikan oleh ARB jika dan hanya jika A membagi B, di mana A, B adalah anggota dari A. Dengan memperhatikan definisi relasi pada himpunan A, maka relasinya adalah 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,3, 3,6, 3,9, 4,4, dan 4,8. Ketika ada 2,4 anggota dari R dan 4,8 anggota dari R, terlihat bahwa 2,8 anggota dari R, seperti deskripsi transitif tadi. Jadi dengan demikian, relasi ini bersifat transitif. Yang ketiga ada sifat simetri dan antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A dinamakan bersifat simetri jika A, B anggota dari R untuk setiap A, B anggota dari A, maka B, A anggota dari R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan tidak simetri jika A, B anggota dari R, sementara itu B, A bukan anggota dari R. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B anggota dari A, B anggota dari R, dan B, A anggota dari R. Berlaku hanya jika A sama dengan B. Perhatikanlah bahwa istilah simetri dan antisimetri tidaklah berlawanan, karena suatu relasi dapat memiliki kedua sifat itu sekaligus. Namun, relasi tidak dapat memiliki kedua sifat tersebut sekaligus jika ia mengandung beberapa pasangan terurut yang berbentuk A, B, yang mana A tidak sama dengan B. Selanjutnya ada fungsi. Pengertian fungsi. Yang pertama itu kita bahas pengertian fungsi. Fungsi adalah relasi yang menghubungkan elemen himpunan pertama, domain, secara tunggal pada elemen himpunan yang lain, kodomain. Jadi dia harus dihubungkan secara tunggal, tidak boleh lebih dari satu. Artinya fungsi tidak akan pernah memiliki dua pasangan yang terdiri dari elemen pertama yang sama. Penulisan fungsi bisa dilambangkan dengan F di mana X ke Y. Nah, istilah-istilah fungsi bisa dilihat. Ada domain, adalah daerah asal fungsi. Misalkan fungsi F itu dilambangkan dengan DF. Ada kodomain, daerah kawan. Bisa dilambangkan dengan KF. Ada range, daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Range fungsi F itu bisa dilambangkan dengan RF. Ada variabel, yaitu simbol yang melambangkan faktor tertentu. Nah, variabel itu ada variabel bebas, dia tidak tergantung pada variabel lain. Ada variabel terikat yang tergantung pada variabel lain. Dan ada koefisien, itu angka pembentuk fungsi yang terikat pada variabel dalam sebuah fungsi. Lalu ada konstanta, angka yang kadang-kadang menjadi pembentuk fungsi, tapi tidak terikat pada variabel. Selanjutnya yaitu bentuk penyajian fungsi. Himpunan pasangan berurutan. Nah, yang pertama itu bisa kita sajikan dengan himpunan pasangan berurutan dengan misalkan fungsi F dari P 1, 2, sampai 5 dan Q adalah 1, 2, sampai 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari relasi ini dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut, yaitu 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Selanjutnya ada diagram panah. Sebelah kiri himpunan P 1, 2, sampai 5, dan di sebelah kanannya adalah himpunan Q yang 1 sampai 10. Nah, relasi ini dapat didefinisikan dengan setengah kali dari. Perhatikan himpunan P. 1 adalah setengah kali dari 2, maka hubungan antara 1 pada himpunan P ke angka 2 pada himpunan Q.
Nah, selanjutnya angka 2 pada himpunan P, 2 adalah setengah kali dari 4. Maka hubungannya adalah angka 2 pada himpunan P ke angka 4 pada himpunan Q. Begitu juga seterusnya sampai semua anggota himpunan P terpetakan dengan himpunan Q. Selanjutnya ada bentuk penyajian dengan persamaan fungsi. Untuk menyatakan rumus fungsi, terlebih dahulu perhatikan polanya. Nah, misalkan dari pasangan berurutan ini 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 kita dapatkan jadi 1,2 itu adalah 1 dikali 1 kali 1,2 dikali 1, 2,4 itu adalah di mana 2-nya itu 2 dikali 2 sama dengan 4, 3,6 itu diperoleh dengan 3, 2 kali 3 kan 6. Lalu begitu seterusnya masing-masing dikali 2 sampai semuanya terpetakan. Nah, selanjutnya dengan penyajian tabel, relasi tersebut dapat dinyatakan dengan tabel, yaitu sebagai berikut. Himpunan P bisa saja kita sebut dengan X, dan himpunan Q-nya bisa disebut dengan Fx karena fungsi. Nah, X-nya itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka Fx-nya adalah hasil tadi. 1 dikali 2, 2, 2 kali 2, 4, 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, dan 5 kali 2 adalah 10. Selanjutnya, bisa kita sajikan dengan bentuk grafik. Bisa dilihat, relasi tersebut dapat dinyatakan dengan grafik. Grafiknya lurus, bisa kita lihat di situ misalkan X-nya 1, maka Y-nya itu 2. Jika X-nya 2, Y-nya 4. Begitu seterusnya akan membentuk suatu grafik pada diagram Kartesius dengan Fx adalah rumusnya Fx sama dengan 2x. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi surjektif atau onto. Suatu fungsi f di mana a ke b disebut fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi pada jika dan hanya jika range fungsi f sama dengan himpunan b atau rf sama dengan b. Contohnya bisa kita ambil a sama dengan 1, 2, 3, 4, b sama dengan abc, maka fungsi a sama dengan 1, C, 2, B, 3, A, 4, A. Nah, dapat diketahui bahwa range fungsi f adalah RF, yaitu ABC, dan RF sama dengan B. Jadi fungsi ini termasuk fungsi surjektif atau fungsi onto. Selanjutnya ada fungsi injektif atau satu-satu. Suatu fungsi f di mana A ke B disebut fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk setiap A1, A2 itu anggota dari A dan A1 tidak sama dengan 2. Berlaku juga fungsi A1 tidak sama dengan fungsi A2. Nah, contohnya, misalkan A1, 2, 3, B sama dengan ABC, maka F A ke B dinyatakan dalam pasangan terurut F sama dengan 1, A, 2, D, 3, B. Dapat diketahui bahwa setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda atau pasangan yang berbeda. Jadi fungsi fx ini termasuk fungsi injektif atau fungsi satu-satu karena dia memiliki pasangan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Suatu fungsi f di mana A dipetakan ke B disebut bijektif jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi surjektif dan fungsi injektif. Jadi dia mencakup keduanya. Contohnya A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan ABC. Fungsi f di mana A dipetakan ke B dinyatakan dalam pasangan terurut, yaitu 1, C, 2, B, 3, A. Nah, dapat diketahui bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi surjektif, tapi juga termasuk fungsi injektif. Jadi, fungsi f ini adalah fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Selanjutnya ada jenis-jenis fungsi. Kita bahas beberapa, yaitu yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi yang disebut konstan apabila setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c ini bilangan konstan. Contoh fungsinya itu
rumusnya fx sama dengan 3. Jadi x-nya diganti dengan berapapun pasti hasilnya akan tetap konstan, yaitu 3. Selanjutnya ada fungsi linear, yaitu suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan dengan rumus fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0 dan garisnya berupa garis lurus. Selanjutnya ada fungsi kuadrat, yaitu suatu fungsi fx disebut kuadrat. Fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan, dan grafiknya itu akan berbentuk parabola. Lalu ada fungsi identitas, di mana fungsi fx disebut identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal, dan semua titik itu merupakan absis atau ordinatnya sama. Nah, fungsi fx ini akan menghasilkan x itu sendiri. Lalu ada fungsi modulus, yaitu suatu fungsi yang memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Jadi fungsi ini adalah disebut fungsi mutlak. Jadi fx akan dipetakan ke x mutlaknya. Atau bisa juga fx dipetakan ke ax plus b, tapi dimutlakkan. Selanjutnya ada fungsi tangga atau bertingkat, yaitu suatu fungsi yang apabila grafik fungsi fx-nya berbentuk interval-interval yang sejajar. Selanjutnya ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f minus x akan menjadi minus fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f minus x sama dengan fx. Jadi kalau fungsi ganjil itu akan menghasilkan negatif dan fungsi genap itu akan menghasilkan positif. Contohnya itu biasanya fx ini fungsinya ganjil apabila pangkatnya itu ganjil, dan fungsinya genap apabila pangkatnya genap. Seperti fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x, itu akan menjadi fungsi ganjil, dan fungsi genapnya contohnya fx sama dengan 2x kuadrat min 5. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu adalah perbedaan bagaimana relasi dan fungsi. Jadi kita bisa ambil dari materi yang sudah kita pelajari, relasi merupakan hubungan antara dua himpunan dengan himpunan yang lainnya. Nah, sedangkan fungsi ini adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota daerah asal A domain tepat satu anggota kawan B atau kodomain. Jadi, perbedaannya di sini, jika relasi dia bebas akan hubungannya bagaimana, tapi jika fungsi dia harus memiliki satu daerah asal berpasangan dengan satu daerah lawan. Jadi dia tidak boleh berpasangan dengan yang lain. Dia harus memiliki satu pasangan saja. Terima kasih. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.